Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Dewantari dari jurusan Sistem Informasi ITS Angkatan 2014. Episode kali ini adalah tentang Project Human Resource Management. Selamat menyaksikan. Project Human Resource Management merupakan proses yang mengorganisir dan mengelola tim proyek. Proses-prosesnya ada planning human resource, kemudian acquiring the project team, developing the project team, dan yang terakhir adalah managing the project team. Planning human resource merupakan pengidentifikasian dan pendokumentasian proyek tentang tugas dan tanggung jawab beserta laporan yang berkaitan dan membuat rencana manajemen staff. Ini namanya Project Organization Chart, di mana ini struktur sebuah organisasi proyek. Jadi ada Project Manager, ini fungsinya untuk mengontrol jalannya proyek. Deputy Project Manager ini, kalau Project Manager sedang tidak ada, maka Deputy ini yang akan menggantikannya. Kemudian System Engineering dan yang lainnya ini itu adalah pengontrol proyek. Sub Project Manager itu adalah Project Manager untuk subproyek yang telah dibagi dari proyek yang besar tadi. Selanjutnya ada Responsibility Assignment Matrix, disingkat RAM atau matriks tugas dan tanggung jawab. Nah, di sini ada dua format. Yang pertama dengan format RP. Nah, ini seperti ini, ada WBS Activities. Ada WBS Activities dan yang kedua ada OBS Units-nya. Kemudian RP ini, yang R adalah Responsibility Organizational Unit, yang P adalah Performing Organizational Unit. Jadi ada yang diberi tanggung jawab, kemudian ada yang mengerjakan tanggung jawab tersebut. Nah, misalnya yang Sistem Engineering untuk aktivitas WBS yang 1.11, maka yang bertanggung jawab adalah Sistem Engineering. Kemudian yang untuk 1.1.2, Sistem Engineering bertugas untuk bertanggung jawab dan juga mengerjakannya. Kemudian misalnya yang di tes engine yang 1.11 tes engineering ini berguna untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian format lainnya itu ada format RACI. Format RACI ini seperti ini bentuknya. Dimana R di sini adalah responsibility, yaitu orang yang melakukan pekerjaan itu. Kemudian A itu adalah accountability, yaitu orang yang memiliki autorisasi. Kemudian C itu adalah consultability, yaitu orang yang memiliki informasi bagaimana cara pengerjaan tugas tersebut. Kemudian itu adalah inform, yaitu orang yang butuh diberitahu apabila tugas itu telah selesai. Nah, misalnya di tahap ini ada and, ban, careless, deny, dan add. Nah, di tahap define, maka orang yang diberi tanggung jawab itu adalah ban. Kemudian orang yang memiliki otorisasi untuk define ini adalah and. Kemudian orang yang membutuhkan informasi ketika define selesai adalah careless, deny, dan add. Begitu seterusnya. Staffing Management Plan yaitu memperoleh SDM yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, misalnya programmer, business analyst, dan technical. Ini meliputi cara mendapatkan resource, melatih, mereward, dan diassign pasca proyek. Ada yang namanya acquire the project team. Acquire the project team itu cara memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Selanjutnya ada sample resource histogram. Tampilannya itu seperti ini. Jadi ini menunjukkan pekerja yang dibutuhkan per bulannya. Misalnya pada Januari kita membutuhkan 4 pekerja, di mana spesifikasinya ada 1 managers, kemudian ada 2 business analyst dan 1 programmers. Nah, setiap bulan ini definisikan berapa orang dan komposisinya itu seperti apa. Resource assignment berbicara tentang tambahan orang untuk project staff.
ini tentang menempatkan orang-orang ke proses terbaik sesuai skill mereka. Project manager harus punya cara untuk merekrut orang-orang, misalnya dengan memberikan insentif untuk staff yang berhasil merekrut orang, atau memberikan opsi pilihan jam kerja. Resource loading yaitu tentang menghitung jumlah sumber daya tertentu yang dibutuhkan. Contoh dari resource loading itu seperti ini. Nah, di sini ada yang bagian allocated, berarti sudah dialokasikan. Sedangkan ada yang namanya over allocation, yaitu sumber daya yang memiliki waktu terbatas. Dapat dilakukan dengan resource leveling. Resource leveling ini adalah teknik untuk menyelesaikan konflik sumber daya melalui penundaan pekerjaan. Misalnya pada tanggal 1 Maret ini akan ada 100% yang over allocated. Developing the project team yaitu meningkatkan kompetensi dan interaksi anggota tim agar dapat menambah kinerja proyek. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan aktivitas proyek dan meningkatkan rasa kepercayaan antar anggota tim sehingga tercapai teamwork yang baik. Yang bisa dilakukan adalah training, team building activities seperti outbound dan pelatihan militer, kemudian reward and recognition systems. Managing the project team meliputi tracking anggota tim, menyediakan feedback, menyelesaikan isu-isu, dan mengkoordinasikan perubahan untuk meningkatkan kinerja proyek. Tools and tekniknya bermacam-macam nih. Ada observation and conversation, kemudian project performance appraisals, interpersonal skills, dan conflict management. Selanjutnya ada conflict management. Ada sebuah tabel ini itu untuk menyelesaikan konflik manajemen. Ada dengan cara confrontation, yaitu dengan menyelesaikan permasalahan secara langsung. Nah, itu dengan menghadapi konflik yang ada. Nah, kalau ada lagi yang namanya itu forcing. Forcing ini pendekatan win-lose. Jadi siapa yang menang, siapa yang kalah. Ada withdrawal. Withdrawal itu mundur dari kemungkinan untuk terjadinya konflik. Kemudian ada yang namanya smoothing. Smoothing ini tidak mengutamakan perbedaan, tetapi mengedepankan persamaan. Itu. Terus, yang di tengah-tengah ini adalah compromise. Compromise itu menggunakan pendekatan give and take. Give and take ini adalah win-win solution, jadi sama-sama menguntungkan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat ya. Terus semangat belajarnya. Salam MPTI.